atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Rizkia Nur Aziza dengan NIM 2530821048. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa yang majemuk. Namun, di era globalisasi, bangsa Indonesia diharapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak disikapi dengan bijak, globalisasi dapat menggeser, bahkan mengikis jati diri bangsa. Adapun pengertian dan ciri-ciri globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses di mana dunia menjadi semakin terhubung tanpa batas wilayah dan waktu. Proses ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi, transportasi, dan ekonomi. Di sini ada ciri-ciri globalisasi, antara lain yaitu yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, masuknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya kerjasama internasional di berbagai bidang. Dan yang keempat, perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Yang terakhir, yang kelima yaitu persaingan global yang semakin ketat. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan peningkatan pengetahuan. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada makna dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki makna mendalam dan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah toleransi antar umat beragama, saling menghormati, dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di era globalisasi, nilai ketuhanan menjadi benteng moral agar masyarakat tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang dari norma agama dan etika. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Nilai kemanusiaan mengajarkan sikap empati, keadilan, dan kepedulian sosial yang sangat penting di tengah kehidupan global yang cenderung individualitis. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Di era globalisasi, rasa persatuan harus terus ditanamkan agar bangsa Indonesia tidak terpecah oleh pengaruh luar maupun konflik internal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan nilai demokrasi, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai ini sangat penting dalam menghadapi dinamika politik dan sosial di era globalisasi. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada kesenjangan sosial yang terlalu lebar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila seperti gaya hidup bebas, individualisme, dan hedonisme dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, menurunnya moral dan etika. Kemajuan teknologi tanpa diimbangi dengan nilai moral dapat menyebabkan menurunnya sopan santun, etika, dan rasa saling menghormati. Yang ketiga, penyalahgunaan media sosial. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat memicu konflik dan perpecahan yang bertentangan dengan nilai persatuan. Yang keempat, lunturnya nasionalisme. Rasa cinta tanah air mulai berkurang karena pengaruh budaya luar yang dianggap tidak modern dan menarik. Yang kelima, ketimpangan sosial dan ekonomi. Globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya, solusi menjaga nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada penguatan pendidikan karakter dan Pancasila. Pendidikan tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Yang kedua, peran keluarga sebagai pondasi utama. Keluarga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara positif. Media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan konten edukatif, inspiratif, dan perkuatan persatuan. Yang keempat, pelestarian budaya lokal. Budaya lokal harus terus dilestarikan agar tidak tergeser oleh budaya asing. Yang kelima, keteladanan dalam pemimpin dan tokoh masyarakat. Pemimpin harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, meningkatkan kepedulian sosial melalui kegiatan gotong royong, bakti sosial, dan solidaritas antar warga. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam menjaga Pancasila. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai penerus bangsa. Mereka harus menjadi agen perubahan yang mampu memanfaatkan globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Generasi muda yang diharapkan yaitu berpikir kritis dan bijak dalam menyaring informasi, menjunjung tinggi toleransi dan persatuan, bangga terhadap budaya dan identitas nasional, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi adalah tantangan sekaligus peluang. Kita tidak dapat menolak globalisasi, tapi kita dapat menghadapinya dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Indonesia akan tetap kokoh, berdaulat, dan bermartabat di tengah pergaulan dunia. Sikap kemanusiaan juga perlu terus dijaga dengan menjunjung tinggi keadilan, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah gaya hidup modern yang cenderung individualitis, masyarakat diharapkan tetap peka terhadap masalah sosial dan tidak bersikap acuh terhadap penderitaan orang lain. Teknologi dan globalisasi seharusnya digunakan untuk mempererat hubungan antar manusia, bukan menciptakan jarak. Rasa persatuan dan kebersamaan menjadi fondasi penting dalam menghadapi pengaruh global. Masuknya berbagai budaya asing dapat memperkaya wawasan, namun tidak boleh mengkiris rasa cinta terhadap budaya sendiri. Menghargai keberagaman dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat merupakan kunci untuk mempertahankan persatuan bangsa.
Globalisasi membawa dunia menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Perkembangan teknologi, media sosial, dan arus informasi yang cepat memberi banyak peluang, mulai dari kemudahan belajar hingga kerjasama antar negara. Namun, perubahan ini juga memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, sehingga diperlukan pegangan nilai agar tidak kehilangan arah. Di tengah derasnya pengaruh luar, nilai keimanan dan sikap saling menghargai perlu terus dijaga. Perbedaan keyakinan, budaya, dan latar belakang sosial menuntut masyarakat untuk bersikap toleran dan menghormati satu sama lain. Kehidupan yang harmonis hanya dapat terwujud jika setiap individu menjunjung tinggi etika dan moral dalam berinteraksi. Nilai kemanusiaan tercermin dalam kepedulian terhadap sesama dan penolakan terhadap segala bentuk keadilan. Di era modern, tantangan seperti kesenjangan sosial, perundungan digital, dan sikap individualitis semakin nyata. Oleh karena itu, rasa empati, solidaritas, dan keadilan harus terus ditanamkan agar kemajuan tidak mengorbankan nilai kemanusiaan. Menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memadukan kemajuan global dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, kita dapat menyaring pengaruh global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Pelestarian budaya juga menjadi langkah penting dalam menjaga jati diri bangsa. Budaya lokal harus terus dikenalkan, dikembangkan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Generasi muda perlu didorong untuk bangga terhadap budaya bangsa, baik melalui pendidikan, kegiatan seni, maupun pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi budaya. Di bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap produk lokal harus terus ditingkatkan dengan memperkuat ekonomi, kerakyatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bangsa Indonesia dapat bersaing di tingkat global tanpa harus kehilangan kemandirian. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mendukung produk dalam negeri, maka ketimpangan ekonomi dan ketergantungan terhadap pihak asing akan semakin besar. Kondisi ini tentu dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari lingkungan terdekat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hidup dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.